Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta movie dimanapun berada. Bagaimana kabarnya kalian semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Ayu Fajar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Fast and Furious 9, yang biasa orang sebut dengan film F9 atau Fast 9. Film ini berawal dari tahun 1989. Nah, siapa yang tahun lahirnya 989? Angkat tangan. Hehe. Di sebuah perlombaan NASCAR yang semua mobilnya sudah mulai memasuki kokpit masing-masing. Dan inilah Jack, ayah dari Dom dan juga Jacob, memberitahu jika ada tumpahan oli di belokan kedua. Dan sepertinya sang ayah juga memiliki masalah dengan mobil 23. Sebelum berangkat balapan, ayah berpesan jika ini bukanlah soal menjadi lebih kuat, tapi menjadi lebih tangguh. Di awal perlombaan, ada yang menjebak mobil 23 supaya tergelincir oli. Namun mobil 23 masih bisa menjaga keseimbangan. Mencoba membalas dengan menabrak Jack dari sebelah kiri mobil. Sayangnya, tanpa disangka Jack pun terpental dan terbakar. Dom pun hanya bisa melihat dan pasrah, menangis melihat kebakaran mobil tersebut. Kembali ke masa sekarang, di mana di kediaman Dom dan anaknya Brian yang sedang memperbaiki traktor. Namun tidak selang lama datang sebuah mobil. Mereka pun langsung bersiap mengambil senjata, sedangkan Brian bersembunyi di belakang rumah. Tetapi ternyata itu bukanlah musuh, melainkan teman-temannya Dom, yaitu Ted, Roman, dan Ramsey, yang memberitahu bahwa terdapat transmisi SOS dari pesawat Mr. Nobody yang berhasil dijatuhkan oleh musuh. Isi dari pesawat itu adalah tahanan Viper yang ada pada Fast and Furious 8. Dom awalnya tidak ingin ikut dan ingin pensiun dari aksi-aksi berbahayanya ini. Di malam hari, Letty memutuskan untuk pergi membantu. Dom pun hanya bisa terdiam. Tak lama ia melihat video tentang terjatuhnya pesawat itu lagi dan tak sengaja melihat sebuah kalung yang sama seperti kalung yang dipunyainya. Merasa ada firasat, Dom pun memutuskan untuk ikut. Mereka pun berjalan ke lokasi pesawat Mr. Nobody yang merupakan wilayah militer. Roman mencoba memeriksa sekitar, sedangkan sisanya mengawal Ramsey mengambil sesuatu dari dalam kota. Akhirnya mereka menemukan benda aneh yang diinginkan Mr. Nobody. Namun tidak lama kemudian militer datang untuk menembak. Mereka langsung mundur, sedangkan Roman sepertinya memancing musuh agar Dom bisa menghabisi semua musuhnya sekaligus. Roman pun membantu yang lain dengan menggunakan mobil lapis bajanya. Mereka pun masuk ke wilayah ranjau yang akan meledak dengan waktu setengah detik setelah terinjak. Mereka pun hanya bisa menancapkan gas secepat-cepatnya dan berharap dapat menghindari ledakan ranjau. Terlihat ada seorang pria di atas gunung yang sedang mengawasi. Mereka pun berhasil keluar dari wilayah ranjau. Roman yang bagian belakangnya terkena ranjau terjepit di kedua batu yang di bawahnya ada ranjau. Mungkin karena ini orang-orang bilang film ini tidak masuk akal. Tapi yang namanya film ya wajar saja kalau tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya itu dunia kalian saat ini. Di sisi lain, Letty tiba-tiba ditabrak oleh mobil lapis baja. Akhirnya terjatuh di atas mobil Dom. Benda itu pun terjatuh dan diambil oleh Jacob. Mereka pun saling mengejar sambil ditembaki para militer dan helikopter. Saat mencoba melintasi jembatan, terjadi hal yang sangat menegangkan. Jacob pun terbang dengan dibantu oleh pesawat, sementara Dom hanya menggunakan tali pengait untuk menyelamatkan diri melintasi jembatan ke perbatasan. Di dalam pesawat mereka pun kecewa karena misi tidak berhasil. Terlebih adik Dom yang ternyata mencurinya.
Flashback ke masa lalu, Jacob kembali membawa pengemudi mobil 23 yang tak lain adalah ayah Jacob dan Dom. Namun dihalangi oleh Dom dan Dom ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Karena inilah ia dikenai hukuman penjara. Kembali lagi ke Jacob yang menemukan golongan Viper, menyuruhnya mencari potongan Eris yang tersimpan di salah satu brankas agensi. Akhirnya hanya dengan ketikan keyboard, Viper berhasil menemukan dan kini Jacob yang akan menjalankan rencananya. Di sisi lain, Dom dan kawan-kawannya berjalan menuju ke bawah tanah, yang mana itu merupakan tempat persembunyian Mr. Nobody. Mia pun juga sudah menunggu mencoba untuk ikut dalam misi ini, karena ini adalah masalah keluarga. Sedangkan Brian yang akan mengurus anak-anak. Di sana mereka tahu jika benda aneh itu adalah RF, yang merupakan alat canggih yang untuk mengendalikan alat elektronik bahkan senjata sekalipun dari jarak jauh. Jika ini tersebar di satelit, maka akan dapat mengendalikan semua nuklir di seluruh dunia. Karena ini juga ada kaitan langsung dengan kematian Han, mereka pun membagi tugas. Letty dan Mia mencari Han di toko. Ted dan Ron mengunjungi kenalan Dom untuk bisa mensuplai kebutuhan mereka. Sedangkan Dom akan ke sahabat ayahnya yang mengasuh Jacob waktu remaja. Kembali ke kondisi Dom di masa remaja, saat dia sedang menservis mobil, dari situlah dia kenal dengan teman lama yaitu Leo dan Santos. Mereka memberitahu trik lama Crookpit yang sengaja ia gunakan untuk kalah, yaitu dengan membuat keretakan kecil di selang bahan bakar. Dan jika ada percikan maka dia akan terjadi kebakaran. Keluarnya Dom dari penjara, ia langsung menemui Jacob, menantang Jacob untuk balapan. Jika Jacob menang maka ia diperbolehkan pulang, tapi kalau kalah ia tidak boleh kembali lagi, karena Jacob lah yang menurutnya bertanggung jawab atas kerusakan mobil sang ayah. Dan tentu saja Jacob kalah meneruskan perjanjian Dom dan dia tidak kembali ke rumah. Tibalah dia di kediaman Budi, orang yang mengasuh Joe pada waktu remaja. Namun orang rumah bilang Jacob tidak berada di rumah melainkan di London dan tidak tahu persis di mana lokasinya. Kemudian di sisi lain di Tokyo, Mike dan Letty mencuri kunci di suatu tempat. Mereka pun masuk dan disambut oleh perlawanan dari orang suruhan Otto dan dibantu oleh seorang perempuan dengan pedangnya. Letty pun bertarung hingga terjatuh keluar jendela. Beberapa orang mencoba melawan Letty lagi, mereka pun kaget karena diselamatkan Hans. Di sisi lain, Ted dan Roman menemui kenalan Dom yang kebetulan mereka sedang merancang mobil yang berkecepatan jet. Mereka senang karena mobil tidak meledak setelah balapan. Namun tak lama kemudian mobil itu boom meledak. Dia mendapat telepon meminta bantuan karena atas urusan Dom. Dom pun menemui ibunya Vi yang kebetulan sedang mencuri berlian. Dan ibunya saya mengantarkan Dom ke tempat Jacob berada. Di sana ia menemui Otto, partner dari Jacob. Namun Dom menolak salam hangat Otto. Masuk menemui Jacob, Jacob memberi dua pilihan seperti halnya yang ditawarkan Dom kepadanya dulu. Dom pun muak dan saling menodongkan pistol. Tak lama kemudian Otto masuk dengan orang-orang Interpolnya, mencoba masuk dan menangkap Dom karena berusaha untuk mengganggu di kedutaan miliknya. Namun ternyata orang Interpol itu adalah teman lama Dom yang bernama Raisa. Dom pun dibebaskan dan tak lupa Raisa memberikan biometrik Jacob yang dikodekan pada pistol itu. Dengan cara ini Dom tidak kesulitan untuk melacak Jacob. Suatu saat di Edinburgh, semua kamera keamanan mati dan termasuk juga alat dari Ramsey, dan potongan elik berhasil diambil oleh Jacob. Ramon mencurigai mereka anak buah Otto, kemudian mendatanginya dan berhasil melumpuhkannya. Saat pintu truk dibuka, terdapat sebuah magnet raksasa yang karena ini alasan kenapa ada gangguan kamera keamanan mati. Mereka pun tertangkap. Sementara itu, Dom langsung mengejar Jacob yang kabur lewat atap. Ramsey yang melihat Otto mencoba untuk membuntutinya menuju ke sebuah mobil Jaguar biru milik Otto. Kebetulan di situ ada truk kosong yang terpaksa untuk mengendarinya walau tak bisa mengemudi. Roman dan Ted yang berada di dalam mencoba melawan dan akhirnya melempar orang-orang Otto.
sedangkan Dom menangkap Jacob. Mereka pun saling kejar-mengejar, mencuri mobil untuk melarikan diri dan Dom ikut naik dan mengejar. Jacob pun akhirnya berhasil ditangkap karena ada magnet besar itu. Otto pun kesal, meminta 50 tentara elit untuk ikut. Dan di sini Cypher mencoba untuk mempengaruhi Otto jika ia adalah orang yang sedang dimanfaatkan. Otto pun langsung pergi atas pernyataan itu. Saat di markas, Letty pun kembali dengan Han. Mereka pun senang karena Han belum mati. Ia pun menceritakan jika Mr. Nobody memberinya kepercayaan untuk menjalankan misi, mencuri alat di rumah seorang ilmuwan. Namun ternyata ada orang lain juga yang mengincarnya dan membunuh kedua orang tua dari gadis yang bernama Elle. Mereka pun mengetahui jika alat itu hanya bisa dibuka dengan DNA dari Elle. Dan untuk kematian Han, Mr. Nobody lah yang membuat trik unik untuk membuat seakan-akan kecelakaan. Jacob dari kurungan. Sebelum pergi, Jacob berpesan, sang ayahlah yang menyuruhnya untuk membuat kerusakan mesin mobil 23 karena kondisi ayah yang terlilit hutang. Jadi satu-satunya cara agar terbebas dari terlilit hutang adalah bunuh diri dengan cara membuat kecelakaan untuk dirinya sendiri. Musuh pun pergi dengan Elle yang telah ditangkapnya. Setelah itu mereka pun mengaktifkan magnet untuk menarik semua senjata dan mengaktifkan nuklir di seluruh dunia. Dom pun menutup pintu kemudian mencoba untuk menghalangi musuh dan colokan tabung gas. Letty pun tak bisa berbuat apa-apa karena pintu telah dikunci oleh Dom. Dom melawan mereka walaupun kalah jumlah orang. Hingga akhirnya tempat itu runtuh dan Dom pun tenggelam. Saat itulah Letty menyelam untuk menyelamatkannya. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali membuat rencana dengan membagi tim. Salah satu tim menghalangi Otto untuk menggagalkan Eris, sementara sisanya pergi ke angkasa bersiap untuk rencananya gagal. Dom menghack satelit, Ramsey dan Ted yang bertugas di misi ini pergi dengan mobil bermesin roket yang diikat di atasnya. Dan mereka berhasil menuju keluar angkasa dengan menaiki mobil, berjaga-jaga kalau Eris akan segera terunggah. Dom dan yang lainnya mencoba untuk menghalangi mesin dengan magnet. Sementara Hans dan Mia mencoba untuk menyelamatkan Elle. Sementara itu di dalam truk utama, Otto bilang ada masalah di satelit dan Jacob yang akan mengurusnya. Namun ternyata itu adalah jebakan Otto yang berhasil dipengaruhi Viper, sehingga ia ingin menyingkirkan Jacob dari timnya. Dom yang mengetahui Jacob mencoba untuk menyelamatkannya. Dibantu oleh Mia, Jacob mengambil mobil Hans dan pergi menyelamatkannya. Dom dan Letty mencoba untuk memberhentikan truk lapis baja. Jika tidak dihentikan, maka Eris akan sampai ke satelit, sedangkan kemungkinan mereka selamat akan kecil. Jacob yang mendengarkan lewat radio mencoba untuk menolong Dom, sedangkan Letty terhalangi oleh polisi. Kemudian Letty berusaha menghalangi polisi dengan meruntuhkan kabel listrik. Dom dan Jacob berhasil menghentikan truk lapis baja dengan mobil sport yang ditumpanginya, sampai-sampai truk utama tersebut hampir jungkir balik. Sementara Roman dan Ted tidak dapat menyalakan mesin karena Eris hampir terunggah, maka ia memutuskan untuk menabrak satelit dengan sisa-sisa bahan bakar terakhir di dalam mobilnya. Unggahan Eris pun dapat digagalkan. Ramsey berhasil selamat, sementara Dom belum berhasil keluar karena ia dihalangi oleh pesawat Viper. Dom pun membalikkan truk dengan bom agar dapat dikemudikan. Dari arah berlawanan, Viper menembakkan rudal ke arah Dom.
Karena ia tahu tak dapat menahan rudal, Dom mencoba mengarahkan truk itu dan berhasil menghancurkan pesawat drone tersebut. Viper pun bebas lagi, sementara Dom kembali akrab dengan Jacob. Di sisi lain, Roman dan Tej berhasil diselamatkan oleh astronot asal Cina. Beruntung banget ya. Setelah semua berakhir, Dom mengajak Brian untuk mengunjungi tempat ayahnya meninggal. Setelah semuanya longgar, keluarga Fast to Furious kembali berkumpul untuk makan bersama sekaligus reuni. Namun terlihat satu sisa kursi kosong, yang akhirnya ada seseorang datang. Dilihat dari mobilnya itu sudah kelihatan bahwa itu adalah Brian, dan film pun selesai. Sampai di sini perjuangan Fast to Furious 9. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk like dan share apabila kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.